Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Halo teman-teman, apakah kalian tahu makna kata tabah dalam puisi Hujan Bulan Juni? Kata tabah dalam puisi Hujan Bulan Juni merupakan contoh dari kata konkret. Nah, penasaran kan apa itu kata konkret? Mari simak penjelasan berikut. Ada yang tahu nggak nih apa itu kata konkret? Kata konkret adalah kata yang memungkinkan memunculkan imaji karena dapat ditangkap indera manusia. Ini berkaitan dengan kemampuan wujud fisik objek yang dimaksud dalam kata itu untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Dengan kata konkret, pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh penyair. Pengkonkretan kata ini berhubungan erat dengan pengimajian, pelambangan, dan pengiasan. Ketiga hal itu juga memanfaatkan gaya bahasa untuk memperjelas apa yang ingin dikemukakan. Lebih spesifik lagi, kata konkret menurut Sujiwo Tejo adalah kata yang merujuk pada sesuatu yang berwujud, dapat dilihat, diraba, didengar, dan dicium, dan memungkinkan munculnya imaji yang berhubungan dengan kiasan atau lambang. Selanjutnya, fungsi dari kata konkret. Secara harfiah, konkret berarti nyata atau berwujud. Kata konkret puisi bertujuan untuk membangkitkan imaji, daya bayang membaca. Maka dari itu, puisi perlu diperkonkret sehingga pembaca seolah melihat, merasakan, mendengar apa yang dilukiskan penyair dan pembaca terlibat penuh secara batin dalam puisi. Selain itu juga, supaya pembaca dapat dengan jelas memahami puisi tersebut. Di sini saya beri contoh kalimat, bertimbun luka di badan. Dalam kalimat ini, kita dapat merasakan dan membayangkan rasa sakit pada luka yang tertimbun di badan. Maka, luka adalah kata konkret dalam kalimat tersebut. Pemilihan diksi yang tepat sangat penting dalam puisi bahkan sakral. Inilah yang membedakan puisi dengan prosa, salah satunya kepadatan diksi. Artinya, setiap kata dalam puisi memiliki posisi penting, maka tak heran ada yang membutuhkan waktu hingga berhari-hari, berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun untuk menyempurnakan suatu puisi. Diksi yang dipilih harus menghasilkan pengimajian. Menurut Herman J. Waluyo, batasan pengimajian itu dapat dibatasi dengan pengertian kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Baris atau bait puisi itu seolah-olah mengandung gema suara imaji auditif, benda yang nampak visual, atau sesuatu yang dapat dirasakan, diraba, atau disentuh imaji. Nah, teman-teman, di sini kita akan menelaah kata konkret di dalam puisi yang dibacakan oleh teman saya di awal video, yaitu puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Kata konkret dalam puisi Hujan Bulan Juni, yang pertama, terdapat kata tak ada yang lebih tabah. Kata tabah dalam puisi ini merupakan kata konkret karena memunculkan imaji perasa. Kata tabah dapat memunculkan perasaan tegar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Yang kedua, kata dirahasiakannya rintik rindunya. Kata rindu dalam puisi ini merupakan kata konkret karena dapat memunculkan imaji perasa. Kata rindu dapat menggambarkan keinginan ingin bertemu dengan seseorang yang disayang.
Dan yang ketiga, terdapat kata dihapusnya jejak-jejak kakinya. Kata jejak-jejak kakinya dalam puisi ini merupakan kata konkret karena dapat memunculkan imaji penglihatan. Kata tersebut dapat membuat kita membayangkan sedang melihat jejak kaki. Dari sepanjang video kan kita sudah membahas tentang kata konkret. Sekarang saatnya kita bermain tebak-tebakan. Di sini kalian harus bisa mencari dan menebak manakah kata konkret dari puisi yang sudah kami tampilkan. Nah, dimulai dari puisi pertama. Puisi Aku karya Khairil Anwar. Carilah kata konkret dari puisi di samping. Wah, ternyata waktunya sudah habis. Mari kita telaah bersama. Yang pertama, kita menemukan kalimat peluru menembus kulitku. Kalimat ini memunculkan imaji perasa yang dimana kita dapat merasakan sakitnya peluru yang menembus kulit. Maka ditemukanlah kata peluru sebagai kata konkret. Yang kedua, terdapat kalimat luka dan bisa kubawa berlari. Ada yang bisa nebak nggak nih di mana kata konkretnya? Ya, betul. Kata konkret terletak pada kata berlari. Berlari memunculkan imaji kinestetik. Imaji kinestetik menggunakan objek benda mati yang seolah dapat bergerak. Di dalam kalimat, tertera bahwa ada keinginan untuk membawa lari luka. Sedangkan dalam dunia nyata, luka termasuk dalam benda mati. Yang terakhir adalah kalimat dan aku akan lebih tidak peduli. Dalam kalimat ini terdapat imaji perasa, yaitu perasaan tidak peduli atau acuh tak acuh. Maka ditemukanlah kata tidak peduli sebagai kata konkret dalam kalimat tersebut. Kita punya satu puisi lagi nih. Puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Carilah kata konkret dari puisi di samping. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Sekarang mari kita bahas. Yang pertama ada kalimat, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Terdapat kata mencintaimu. Siapa sih yang di sini nggak tahu kata tersebut? Mencintai termasuk dalam imaji perasa. Apabila kita merasakan cinta, kita akan menerima orang lain apa adanya dan tidak menilai baik atau buruknya orang tersebut. Maka mencintai itu dapat dirasakan. Dengan itu ditemukanlah mencintai sebagai kata konkret. Selanjutnya kalimat awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Di sini dari kata tiada muncul imaji visual atau imaji penglihatan. Tiada berarti tidak ada atau tidak terlihat. Setelah ini kalian akan disuguhi cuplikan pembacaan puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Hai teman-teman, gimana nih setelah kalian menonton video ini? Pasti kalian udah tahu dong apa itu kata konkret. Menarik bukan? Namun sayang sekali semesta tidak mengizinkan kita untuk terus bersama di dalam video ini. Maka dari itu, saya mewakili segenap kelompok saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.